Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru yaitu kabar gembira datang dari Menteri Pan-RB yang mana penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa penyelesaian guru honorer akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Jadi penjelasannya mari kita simak informasi berikut supaya lebih detail informasinya. Apa kira-kira penjelasan dari Menteri Pan-RB tentang penyelesaian guru honorer yang segera akan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan berita gembira bagi seluruh guru honorer menjadi P3K tahun 2024. Bapak Ibu simak informasi selengkapnya dalam artikel ini hingga tuntas supaya jangan ketinggalan informasi. Dikutip dari jpnet.com dalam rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu 17 Januari 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengumumkan bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini. Namun, pengangkatan ini akan melibatkan proses seleksi khusus untuk honorer yang telah masuk dalam pendataan tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau yang disebut dengan honorer non-ASN di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, terdapat sebanyak 2,3 juta honorer yang telah masuk dalam pendataan BKN. Ingat Bapak Ibu ya, tapi masih ada sisa 1,6 juta honorer lagi karena kurang lebih 700.000 sudah terangkat menjadi ASN baik jalur CPNS maupun P3K di tahun 2021 sampai tahun 2023. Namun jumlah ini katanya belum termasuk hasil seleksi P3K yang direncanakan pada tahun 2023. Jadi pengumuman ini menjadi angin segar bagi banyak honorer yang selama ini berharap untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Penting untuk dicatat bahwa proses seleksi bagi honorer yang akan menjadi P3K akan melibatkan komputer assisted test atau CAT. Meskipun demikian, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa seleksi CAT untuk honorer ini tidak sekompleks seleksi umum yang diikuti oleh pelamar lain. Ada mekanisme khusus yang akan diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan-RB. Hanya honorer yang terdaftar dalam database BKN yang akan diangkat menjadi P3K, baik secara penuh waktu maupun paruh waktu. Lebih lanjut, Menteri Anas memberikan klarifikasi terkait honorer yang tidak memiliki formasi. Bagi honorer tanpa formasi, mereka akan sementara waktu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun P3K paruh waktu, statusnya tetap sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Namun jika ada formasi yang tersedia, mereka dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Untuk mengatasi permasalahan honorer yang tercecer, Menteri Anas selaku Menpan-RB menjanjikan adanya solusi yang akan diimplementasikan.
Dewan Pembina Forum Honor kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti menyambut baik pengumuman tersebut, yang mana menurutnya pemerintah perlu mengutamakan skala prioritas dalam menyelesaikan permasalahan honorer. Dalam konteks ini, honorer yang sudah masuk dalam data BKN menjadi fokus utama pemerintah. Baiti menyoroti pentingnya penyelesaian yang cepat agar jumlah honorer yang harus diangkat menjadi P3K dapat berkurang secara signifikan. Baiti juga memahami alasan di balik pembuatan dua mekanisme pengangkatan P3K per waktu dan penuh waktu. Ia menekankan betapa pentingnya pemerintah memiliki prioritas dalam menuntaskan masalah honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Dengan batas waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024, pemerintah perlu memastikan efisiensi dan kejelasan dalam proses pengangkatan P3K. Sementara banyak kalangan mengapresiasi kebijakan baru Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Baiti juga mengingatkan bahwa formasi P3K dari daerah masing-masing ini perlu diatur oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, dan instansi terkait yang ada relevansinya untuk mengatur formasi honorer ini untuk diangkat menjadi ASN P3K. Dengan adanya pengumuman ini, harapannya adalah penyelesaian masalah honorer dapat berlangsung dengan lebih baik dan efektif untuk menciptakan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Itulah informasinya Bapak Ibu mengenai kabar atau penjelasan dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara terkait dengan penyelesaian honorer di tahun 2024 tahun ini. Nah Bapak Ibu, tentunya untuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini ada hal-hal tertentu yang wajib dipersiapkan oleh Bapak Ibu yang meliputi syarat administrasi yang harus dilengkapi menyongsong pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024. Itu informasinya Bapak Ibu ya. Semoga saja harapan seluruh Bapak Ibu honorer yang sudah lama menantikan pengangkatan menjadi ASN P3K bisa terwujud di tahun 2024 tahun ini. Tentunya hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan hubungannya dengan apa yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa selain rekrutmen fresh graduate untuk seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 tahun ini, termasuk menuntaskan 1,6 juta honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang meliputi P3K, guru dan dosen, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga administratif sesuai dengan kebutuhan. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.